S2 is especially for you. Mie rebus made in USA udah jadi nih. Hehe. Nayara datang dengan nampan berisi 2 mangkuk mie rebus lezat kreasinya. Arkana yang sudah menunggu sejak tadi dengan sabar, terlihat tidak terlalu antusias karena jadi teringat pada Rinjani. Waduh, kok kayak nggak antusias gitu? Apa marah karena aku bikinnya kelamaan? Tanya Nayara jadi merasa bersalah. Bukan kok, Nei. Sini taruh mie-nya di sini. Kata Al lalu mengambil alih nampan yang ada di tangan Nayara. Al pun yang menatap 2 mangkuk itu di atas meja kecil di dekatnya. Ada apa? Ada yang beda lo dari kamu? Perasaan 10 menit yang lalu kamu masih kelihatan semangat. Tapi sekarang tiba-tiba kayak bete gini. Tanya Nayara. Ternyata Mama sakit 4 hari ini. Nesha ngasih tahu barusan. Mama Rinjani? Iya. Sakit kenapa? Udah 4 hari. Kok Nesha baru ngasih tahu sekarang? Nayara pun ikut panik dan cemas mendengar kabar dari mama mertuanya. Nesha ngasih tahu barusan pas Mama udah dibawa pulang dari rumah sakit. Kabarnya kondisi Mama udah membaik. Katanya Mama yang minta buat nggak bilang-bilang sama kita. Biar kita nggak cemas dan tetap enjoy sama acara liburan ini. Jelaskan Al dan alasan Rinjani membuat hati Nayara terenyuh. Sampai segitunya Rinjani merahasiakan kondisi kesehatannya demi Al dan Nayara terlepas dari rasa cemas berlebih. Pasti sekarang lagi istirahat ya? Duh, aku ngerasa bersalah banget. Mama Rin nyiapin semua kebutuhan kita dari sebelum sampai setelah pernikahan. Sampai jatuh sakit dan dia masih memikirkan ketenangan waktu liburan kita. Nanti malam kita telepon Mama atau Papa. Kita makan aja dulu. Ini isinya apa aja kok rame banget kayak pasar malam? Kata Al mencoba mengalihkan topik obrolan agar tidak berlarut-larut. Sosis bakso fish cake, kecambah, aku masukin semua biar mie-nya nggak kesepian. Bosen kan kalau cuma ditemenin sama telur doang? Jawab Nayara. Ini sih nggak tahu harus bayar berapa kalau dibeli. Super spesial sih, nggak cukup pakai dolar aja nih bayarnya. Iseng Al. Terlebih mie rebus ini nggak bisa dimakan sama sembarang orang sih, especially for you. Gimana nggak makin sayang aku ke kamu, Nei? Jadi, gimana kalau kamu tinggal di sini sampai aku lulus? Soal Jenny bisa tinggal sama papa mama. Mereka mulai menyantap makanan mereka sambil membahas sesuatu tentang kedepannya. Rencana awal, Nayara memang hanya akan tinggal 2 minggu sampai 1 bulan saja di Amerika. Setelah itu akan menyiapkan diri untuk menjalani long distance relationship bersama Al. Tapi sepertinya Al ingin mengubah rencana. Dia ingin Nayara menemaninya karena tak terbayangkan bagaimana nanti ia akan merindukan istrinya itu. Sekarang hubungan kami sama ayah udah mulai membaik. Kayaknya Jenny bakalan pulang ke rumah ayah. Lagian si brengsek Jeffrey katanya dapat kerjaan di luar kota dan gak lagi tinggal di rumah ayah. Oh ya? Syukurlah kalau hubungan kalian sama ayah udah mulai membaik. Emang udah seharusnya begitu kan? Iya. Yang bikin kami merasa hangat lagi sama ayah adalah, ayah udah mulai sadar akan kewajibannya sebagai ayah terhadap kami. Ya, walaupun cintanya dan perhatiannya terbagi sama istrinya, itu bukan masalah lagi karena istrinya juga berhak dapat perhatian dari ayah. Ya seenggaknya sekarang situasinya berubah menjadi jauh lebih baik. Al ikut senang mendengar perubahan baik itu. Al adalah salah satu saksi bagaimana Nayara dan adiknya tersisih dari keluarga karena adanya peran ibu tiri di dalamnya. Apalagi Nayara pernah mengalami kejadian memilukan yaitu sempat menjadi korban kebejatan abang tirinya. Itu semua sudah berlalu. Sudah bertahun-tahun dan berkat kesabaran Nayara, dia mendapatkan kehidupan yang nyaris sempurna bersama keluarga Prawira. Sumpah ini enak banget. Aku bayar mie rebus ini pakai apa ya? Puji Al yang merasa terpuaskan dengan menu makan siang yang dibuat oleh Nayara barusan. Apaan sih pakai dibayar? Nyiapin makanan buat kamu kan udah jadi tugas aku. Kalau kamu senang, aku senang-senang. Kalau kamu suka, nanti aku bikinin lagi. Tapi nggak boleh sering-sering ya. Menu mie instan cuma boleh 2 kali dalam seminggu. Ya deh. Tapi kamu udah kerja bareng mama cukup lama.
Harusnya kamu tahu beberapa resep makanan yang biasa Mama jual ke konsumennya. Tahu dong, aku sering bikin sama Jenny kalau di rumah. Nanti aku sering-sering bikinin makanan yang enak-enak resep otentik Rinse Rice Bowl buat kamu. Oke? Oke, sayang. Rasa percaya diri Nayara semakin meningkat karena Al sering sekali memujinya. Memang kadang rasanya ini seperti bukan Al yang Nayara kenal selama ini. Al saat menjadi temannya, sungguh jauh berbeda dengan saat sekarang ketika Al sudah menjadi suaminya. Habis ini mau ngapain? Tanya Nayara. Eat, pray, sleep, repeat. Hehe, pengangguran banget ya kita. Besok kita jalan, kamu tentukan tempatnya. Entahlah. Musim panas ini malah bikin aku pengen ngadem aja di dalam apartemen. Orang bilang summer adalah momen yang tepat buat ke pantai, tapi aku mending ngadem di sini aja sih, nikmatin angin AC. Jawab Nayara. Jauh-jauh ke sini dari Jakarta cuma mau ngadem di dalam apartemen? Iya, hei. Nanti aja deh pas weekend jalannya ya. Ya udah, semua keputusan ada di tangan kamu. Jadi kamu mau manut aja? Iyalah, manut sama kemauan istri kan ada pahalanya. Nayara makin betah saja ada di dekat Al. Al yang dulu gengsian malah berubah lumer sejak resmi menikah dengan Nayara. Ini udah zuhur belum sih? Tanya Nayara. Udah, sekitar 10 menit lalu. Ya udah, habis makan kita langsung sholat ya? Oke. Mereka menghabiskan makanan mereka dan setelah itu sholat bersama. Dan setelah itu mereka lanjut tidur siang bersama. Sumpah aku benci banget sama Tante Rin. Dia udah berburuk sangka sama aku. Aku masih belum lupa sama kejadian pas di rumah sakit waktu itu. Ruby curhat pada Shabita dan Shabita hanya bisa mendengarkan. Shabita sama sekali tak bisa membela Ruby karena Shabita yakin kalau yang memulai masalah pastilah Ruby. Tega banget nggak sih dia nuduh aku dan mandang aku sebagai seseorang yang hendak menggoda Om Julian? Gila sih. Itu adalah tuduhan yang benar-benar tega dari seorang tante yang aku hormati selama ini. Tega banget. Ruby terus mengeluarkan unek-unek di dalam hatinya. Kayak aku tuh nggak ada harga dirinya sama sekali. Please, bis, kasih aku alternatif supaya aku bisa lepas dari rasa terhina ini. Kata Ruby terus dan terus mengoceh. Introspeksi aja, bye. Jawaban Shabita membuat Ruby semakin kesal dan tidak terima. Apa? Kamu bilang introspeksi, bis? Aku yang introspeksi? Shabita membuang nafas kasar dan menyesal karena memberikan saran yang baik untuk adik sepupunya itu. S2 manipulatif. Kamu tuh ternyata sama aja ya. Apa sih yang ada di pikiran kalian? Sumpah deh aku tuh tersinggung banget dengan cara pandang kalian semua terhadap aku. Ruby masih tersinggung dan marah. Entah kenapa belakangan ini dia benar-benar tak bisa mengendalikan diri dan mengendalikan ego serta amarahnya. Sekarang aku nanya balik ke kamu, Bay, apa yang ada di pikiran kamu sekarang? Kamu pernah secara terang-terangan lo nunjukin rasa ketertarikan kamu sama Om Julian? Aku pikir, sebagai istri yang punya naluri kuat, ya wajar aja kalau Tante Rin naruh curiga ke kamu. Kamu merasa nggak sih? Please jangan gaslighting gini. Kamu tuh emang kayaknya kebiasaan banget ya mojokin orang lain buat bikin orang itu ngerasa bersalah sama kamu. Shabita tidak tinggal diam dan dia dengan berani mengungkapkan pandangannya terhadap Ruby saat ini. Ruby pun merasa kalau Shabita benar-benar kontra dengan dirinya saat ini. Ruby kesal bukan main. Maafin aku. Bay, maaf aku bicara kayak gini. Tapi aku cuma menyampaikan apa yang aku lihat dari kamu saat ini. Secara jujur, aku nggak mau kamu melangkah semakin jauh. Itu sebabnya aku saranin kamu buat introspeksi sebelum menjudge orang lain salah. Sally udah ngatain kamu gaslighting. Ucap Shabita kemudian. Walau sudah mengungkapkan unek-unek, lalu selanjutnya Shabita merasa tidak enak karena Ruby seketika diam dan menunjukkan ekspresi dan sikap yang dingin. Raka?
Ruby melempar tasnya ke atas lantai kamar, dan dia terlihat marah tak peduli walaupun ponselnya ikut terlempar dan mengalami kerusakan. Amarah yang ia luapkan saat ini adalah akumulasi dari rasa kesal karena problemnya dengan Rinjani dan karena nasihat Shabita yang terkesan tidak berpihak kepadanya. Sejak kecil hampir nggak ada yang benar-benar bisa memahami aku. Argh! Teriak Ruby penuh emosi. Ruby terlihat emosional sekali dan menganggap kalau dunia benar-benar tidak adil dan tidak berpihak kepada dirinya. Kenapa aku nggak berhak dicintai dengan tulus, ya Tuhan? Bahkan di saat aku ingin mencurahkan rasa cintaku ini pada pria pilihanku, semuanya tetap terlihat salah. Apa aku tidak berhak dicintai dan mencintai? Protes Ruby sambil terduduk lesu di tepi ranjangnya. Ruby merasa tak pernah berhak untuk dicintai dan mencintai. Ruby memang tidak sadar, sekalinya mencintai, dia malah mencintai pria yang tidak pantas untuk ia cintai. Pria itu adalah pria yang umurnya 2 kali lipat dari umurnya, dan pria itu adalah suami dari wanita yang ia anggap tante sendiri. Bahkan pria itu adalah pria yang pernah menjadi cinta pertama dari muminya. Cinta telah menggelapkan mata hati Ruby. Karena cinta butanya, dia menjadi egois dan tidak mempertimbangkan yang lainnya selain perasaannya sendiri. Mas, aku tuh jadi kepikiran sama Ruby. Pasti dia merasa dipojokkan banget. Ungkap Rinjani. Saat ini dia sedang disuapi semangkuk bubur oleh Julian. Setelah pulang dari rumah sakit, Rinjani memang belum bisa banyak beranjak dari kamar, khususnya dari ranjang. Beruntung Julian selalu siap sedia menjadi perawat terbaik untuknya. Berhenti merasa bersalah buat sesuatu yang gak seharusnya, sayang. Kamu fokus sama kesehatan diri kamu sendiri aja, oke? Gak ada yang salah dengan kamu kok. Kata Julian. Ya tapi kan Ruby itu masih sangat muda, sementara kita adalah orang tua. Please, sayang. Rinjani tidak tahu, rasa bersalah itu memang bukan hal yang ia buat-buat, tapi semuanya muncul begitu saja di dalam hatinya. Di saat sedang memikirkan Ruby, tiba-tiba ada pesan masuk dari Al dan segera Rinjani membuka pesan itu. Al kirim chat jam segini? Di sana kan udah tengah malam ya? Tanya Rinjani agak heran lalu membaca pesan dari anak sulungnya itu. Mama udah bangun kan? Apa boleh aku VC Mama sekarang? Itulah isi chat dari Al. Rinjani rasa Al ingin membicarakan sesuatu yang penting sehingga ia ingin melakukan video call dengannya. Itu Al ya? Tanya Julian. Iya, Mas. Minta VC sekarang. Padahal kan di sana udah tengah malam. Ada apa ya? Ya udah, mending kamu turutin aja. Lagian kan sekarang latarnya udah bukan ruang rawat rumah sakit lagi. Jadi Al nggak akan cemas melihat keadaan kamu sekarang. Cuma itu kan yang kamu cemaskan buat Al? Iya sih. Ya udah, biar aku aja yang mulai. Rinjani pun segera menghubungi Al lewat video call. Rinjani juga sudah sangat merindukan Al yang sudah berhari-hari ini tidak bertatap muka walaupun sekedar lewat VC. Saat masih dirawat di rumah sakit, Rinjani memang seperti sengaja tak ingin menunjukkan kondisinya pada Al dengan alasan agar Al tetap bisa menikmati waktu honeymoon-nya dengan Nayara tanpa mengkhawatirkan kondisi kesehatan Rinjani. Halo, sayang. Kalian belum tidur? Sapa Rinjani begitu video call-nya tersambung. Di layar Rinjani, nampak Al dan Nayara duduk bersebelahan di sekitar ruang tengah apartemen. Aku sama Nek sengaja nunggu jam ini buat bisa VCN sama Mama. Jawab Al. Oh ya? Ya ampun, sampai segitunya. Jadi gimana? Apa kalian bersenang-senang di sana? Nek? Gimana? Kamu betah nggak di sana? Tanya Rinjani dengan mimik sumringah. Betah sih, Mah. Tapi masih ada beberapa culture shock yang masih harus dibiasakan. Oh ya, gimana kondisi Mama sekarang? Apa Mama udah merasa baik kan? Tanya balik Nayara. Mama baik-baik aja kok. Nih lagi sama Papa. Lagi males-malesan aja karena hari ini Papa nggak ngantor. Rinjani berbagi layar dengan Julian.
Rinjani masih tidak jujur kalau 4 hari ke belakang dia sakit dan dirawat di rumah sakit. Mama bohong ya? Tuduh Al dengan tatap curiga. Bohong apa? Mama tuh sakit, baru pulang dari rumah sakit. Iya kan? Akhirnya Rinjani tak bisa lagi menyembunyikannya karena tidak mungkin dia membantah kata-kata anaknya. Kok kamu tahu, Nak? Tanya Rinjani. Kenapa sih Mama sengaja nutup-nutupin dari kami? Aku tahu kalau tujuan Mama tuh baik. Tujuan Mama nggak bilang Mama lagi sakit tuh, karena Mama nggak mau kami di sini ikut kepikiran. Tapi ya tetap aja, harusnya Mama nggak nyembunyiin kondisi Mama ini dari kami. Rinjani merasa terharu karena Al cukup mengerti dengan keadaannya. Ya, walaupun ujung-ujungnya Al protes dengan sikap diam Rinjani. Ya maaf, Mama emang nggak mau mengganggu momen kalian. Kalian nggak usah cemas. Mama udah sehat kok. Papa jamin kalau Mama akan segera kembali ke kondisi terbaiknya. Ucap Julian dengan yakin. Makasih banyak, Pah. Tolong jaga Mama ya, Nesha juga. Ucap Al. Tenang aja, Al. Mereka berdua akan selalu Papa jaga. Kamu nggak usah cemas. Obrolan di antara Julian dan Al membuat hati Rinjani dan Nayara merasa hangat. Keduanya sama-sama merasa beruntung karena dimiliki oleh dua pria yang sama-sama memiliki love language yang sempurna seperti Al dan Julian. Nei, beruntung banget ya kita dimiliki sama cowok-cowok sempurna ini. Kata Rinjani iseng pada Nayara. Hei, iya, Mah. Banget. Jawab Nayara sambil tersipu malu-malu. Pasangan junior dan pasangan senior itu sepertinya akan kompak menjadi pasangan yang saling melengkapi satu sama lain. Julian dan Rinjani sudah melewati asam garam kehidupan pernikahan selama 20 tahun lebih dan mereka hampir selalu bisa mengatasi godaan yang menerjang. Entah dengan Al dan Nayara, apakah mereka akan mampu menyamai kekuatan cinta Julian dan Rinjani? Ini udah kan malam di sana? Kalian tidur, jangan banyak begadang. Kata Rinjani. Belum kok, Mah. Di sini baru jam 10 malam lewat dikit. Jawab Nayara. Ya, tapi itu udah cukup kemalaman. Kalian tidur. Tapi kalian udah sholat Isya kan? Udah, Mah. Baguslah. Dan setelah berbincang beberapa menit, mereka pun mengakhirinya dengan perasaan lega. Al berharap kalau sang mama bisa segera fit 100% agar bisa kembali menikmati hari-harinya dan begitu pun sebaliknya. Rinjani berharap anak dan menantunya ada dalam kondisi terbaik agar bisa menikmati masa-masa liburan mereka. S2 dia berubah total. Selama 1 minggu full, Nayara diajak berjalan-jalan menjelajahi sisi kota tempat suaminya menuntut ilmu. Bahkan, 3 hari yang lalu mereka pergi ke New York untuk menikmati atmosfer kota yang tidak pernah tidur itu. Setelah puas menghabiskan waktu di New York Town Square, menikmati waktu berjalan-jalan di Central Park, jembatan Brooklyn, dan beberapa tempat ikonik lainnya, Al dan Nayara pulang ke kota tempat tinggal mereka berada. Masa liburan Al sudah habis dan dia harus kembali ke kampus. Sekarang Nayara tidak merasa asing lagi dan sudah lumayan terbiasa tinggal di Amerika, walaupun selebihnya dia hanya menghabiskan waktu di dalam apartemen saja. Melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, dan beres-beres di saat Al sudah berangkat ke kampus. Selebihnya, Nayara memanfaatkan kreativitasnya dalam membuat camilan untuk menemani menonton beberapa series Netflix favorit sambil menunggu suaminya pulang dari kampus. Di sini nggak ada abang bakso lewat, bikin sendiri rasanya nggak seenak kalau beli. Bahan masakan udah mau habis, udah harus belanja lagi ini mah. Gumamnya sambil menghabiskan semangkuk bakso homemade kreasinya. Di saat asyik menikmati waktu kesendiriannya, Nayara tiba-tiba mendapat telepon dari Wimala. Sudah lama mereka berdua tidak kontakan. Nayara terlalu fokus dan terlalu asyik menikmati waktunya bersama Al. Wah, Wim? Udah lama nggak tahu kabarnya.
Gumam Nayara dan setelah selesai makan dia langsung saja mengangkat panggilan telepon itu. Halo, Nei? Wimala menyapa. Hai, Wim. Aku ganggu nggak? Tanya Wimala. Enggak kok, ini aku lagi di apartemen sendirian. Lagi santai aja. Loh, emangnya Al kemana? Al udah mulai ngampus lagi, hari liburnya udah habis. Oh, gitu? Semoga kamu betah di sana. Tapi jujur aja aku jadi nggak ada temen curhat loh. Nggak bisa jajan-jajan bareng lagi sama kamu. Iya, sebenarnya betah aja di sini. Tapi sesekali aku kangen sama jajanan yang ada di Jakarta. Di sini nggak ada yang jualan es tebu atau es kelapa muda. Hehe. Canda Nayara. Hehe, kamu nih. Apa ada sesuatu yang mau kamu ceritain? Soal Felix misalnya? Tanya Nayara. Nayara sudah tahu betul ketika Wimala menelpon adalah untuk mencurahkan segala keluh kesah atau kabar bahagia yang ia miliki. Enggak sih, cuma mau nelpon aja kok. Everything's okay, Nay. Kamu pasti nggak akan terlalu percaya kalau aku bilang Felix udah benar-benar berubah. Oh ya? Better? Yep. Aku nyaris nggak mengenali sosok Felix yang sekarang. Dia terlihat begitu berusaha menebus kesalahannya, dan dia juga berusaha keras buat menjadi pria yang baik buat aku. Tentu saja Nayara senang sekali mendengar itu. Nayara sangat lega karena dengan begitu, Wimala masih memiliki harapan besar untuk membangun pernikahan impian dengan Felix setelah hubungannya hancur lebur dengan Al. Aku happy banget dengernya. Felix pasti akan memanfaatkan kesempatan kedua ini buat jadi pria terbaik buat kamu dan buat calon anaknya. Selamat ya, Wim. Ucap Nayara dengan tulus. Makasih juga karena kamu adalah orang yang selalu ada di saat aku terpuruk. Walaupun kamu sempat kecewa karena niat busuk aku, tapi cuma kamu sosok teman yang ada di saat aku sedang hancur. Ungkap Wimala, ia mengenang semuanya. Kita kubur kenangan yang buruk dan sekarang kita sedang menjelang kehidupan yang baru di depan sana. So, kita lupakan saja semua momen-momen yang gak menyenangkan itu. Kamu bener, Nei. Apa dia masih kuliah? Ya, dia tetap lanjutin kuliahnya. Sementara aku harus cuti 1 tahun sampai anak ini lahir, aku juga akan lanjut kuliah semester depan. Semangat ya! Thanks, Nei. Di saat Wimala sedang membangga-banggakan Felix pada Nayara, saat ini Felix sedang melepas penat dengan nongkrong bersama beberapa teman tongkrongannya. Mungkin Felix butuh angin segar setelah menjalankan 2 peran sekaligus di dalam hidupnya, yakni menjadi seorang mahasiswa semester akhir dengan segudang agenda dan sebagai suami yang selalu melayani istrinya. Gila lo kurusan amat, bro. Gimana nih? Apa lo kurang minum susu? Hah? Hahaha. Iseng teman-teman tongkrongan Felix. Gak mengherankan lah, bro. Sekarang isi kepala nih anak tuh ya seputaran kebutuhan rumah tangga. Kebayang banget gimana mumetnya jadi elo, bro. Sabar ya. Kata teman Felix yang satunya sambil menepuk-nepuk punggung Felix. Mana bentar lagi gue jadi bapak? Bisa nggak sih kalian tuh jangan cengin gue? Sport kek? Gimana kek? Protes Felix dengan kekik. Butuh selingan kali ini anak. Goda temannya. Biasanya sih gitu. Kalau mumet udah tidak max begini, biasanya lo butuh orang baru buat having fun. Felix tidak mendengarkan teman-temannya. Felix memang sedang berusaha keras untuk berubah menjadi lebih baik, walaupun sebenarnya kadang-kadang sikap papanya Wimala sedikit mengecilkan hatinya. Seorang Felix sudah berusaha keras untuk berubah, tapi sampai sejauh ini hanya Wimala dan mamanya yang benar-benar percaya akan hal itu, sementara Restu masih agak skeptis dan bersikap dingin pada Felix. Nah bro, daripada perubahan lo ini nggak dianggap sama sekali sama bokapnya si Wim, kalau gue sih mending sekalian aja lo khianatin anaknya. Gede juga gue dengernya pas lo bilang bokap mertua lo masih nggak mau menghargai lo. Panasi temannya Felix. Jujur aja nih ya, lo tuh kayak udah kehilangan jati diri lo.
Lo jadi kurus kering begini, wajah lo layu, belel kayak sepatu kagak dicuci berbulan-bulan. Lo juga kehilangan aura lo. Lo kehilangan banyak hal baik dari diri lo setelah lo memutuskan buat tobat. Nah itu juga yang mau gue bilang ke lo, tapi gue takut lo tersinggung. Teman-teman Felix seperti sengaja memberi pengaruh buruk pada Felix. Keduanya berusaha untuk menarik lagi Felix pada lingkar hitam kenakalan yang dulu menjadi sokol utama Felix. Tidit, tidit. Sebuah mobil sedan terparkir tepat di ruang parkir yang tak jauh dari tempat Felix dan kawan-kawan duduk-duduk sekarang. Setelahnya, keluarlah seorang gadis muda dengan pakaian modis dan serba minim keluar dari mobil itu. Hey my bro, Felix. Lama banget lo nggak muncul. Kemana aja lo? Sapa wanita muda itu. Wah, kebetulan banget nih. Si Tamaratu sering banget nanyain lo. Dia having fun sama dia. Felix tidak tahu. Di saat dia butuh semangat dan dukungan, sekarang dia malah dipengaruhi buruk oleh teman-teman laknatnya. Al pulang dari kampus setelah hari sudah agak temaram. Saat pulang, Al membawa banyak barang dalam bentuk kado dan paper bag, sehingga membuat Nayara senang, penasaran sekaligus keheranan. Ini apa? Banyak banget. Kamu beli? Sambut Nayara. Ini kado dari beberapa teman kampusku. Bukalah, semuanya buat kamu. Kata Al lalu menaruh barang-barang itu di sofa tempat mereka biasa menghabiskan waktu bersantai bersama. Oh ya? Kado dari teman-teman kamu? Iya. Mereka semua sebenarnya nggak ada yang dikasih tahu kalau aku pulang liburan ke Jakarta buat merit. Bahkan mereka beli kado ini mendadak tadi. Entah apa aja isinya. Unboxing gih. Kata Al. Kepulangan Al benar-benar memberikan kejutan untuk Nayara. Nayara tak menyangka kalau teman-teman kampus Al akan memberikan kado sebagai ucapan selamat sebanyak ini. Wah, jadi nggak sabar banget. Kamu seneng? Al duduk santai menyandarkan tubuhnya yang lelah di sofa single. Banget. Cewek mana sih yang nggak suka momen unboxing kayak gini? Aku mulai dari mana ya? Nayara sampai bingung mau membuka dari yang mana dulu. Nayara memilih salah satu paper bag kecil dengan logo luxury brand ternama dan Nayara tak sabar ingin mengintip isinya. Yang ini dulu ya? Kata Nayara pada Al. Bebas. Suka-suka kamu aja. Tapi aku lupa nggak bawain minum buat kamu. Aku ambilin minum dulu deh buat kamu. Kata Nayara lalu menaruh rasa penasarannya begitu ia sadar kalau ia belum membawakan minuman untuk Al. Santai aja kali, kamu bisa ambilkan nanti. Seru Al sambil tersenyum, tapi Nayara sudah pergi ke area dapur yang tak jauh dari sana. Bawain minum dulu dong. Kamu yang pertama harus aku layani. Ucap Nayara. Al semakin senang saja. Semenyenangkan ini menikah, di saat lelah pulang kuliah, ada yang sigap membawakan air minum. Sungguh Al senang dengan atmosfer seperti ini. S2 bertabur kado. Sebelum membuka kado-kado itu, Nayara terlebih dulu pergi ke dapur untuk membawakan segelas air putih untuk Al. Sekedar hal kecil, tapi itu cukup menunjukkan bahwa ia akan berusaha menjadi istri yang berbakti dimulai dari hal-hal yang kecil. Thanks ya. Ucap Al lalu menerima gelas itu dan meneguknya sampai hampir habis. Jadi pas tadi kamu sampai kampus, teman-teman kamu langsung ngasih kamu selamat, gitu? Tanya Nayara masih dalam suasana exciting dengan kado-kado yang dibawakan oleh Al itu. Iya, beberapa ada yang udah nyiapin kado, dan beberapa ada yang mendadak beli juga. Kaget juga sama kelakuan mereka. Jawab Al. Ini totalnya ada ke-7. Baik banget mereka. Kata Nayara sambil menghitung jumlah kadonya. Kamu yang buka semua. Persilakan Al. Serius? Ini aku yang buka satu persatu? Tanya Nayara. Iya, aku tahu banget kalau cewek-cewek tuh excited banget kalau sesi unboxing. Iya kan? Hei, ya!
Nayara nyengir kesenangan karena Al ternyata tahu betul apa yang disukai oleh para cewek-cewek termasuk dirinya. Yang mana dulu ya? Cap cip cup kembang kuncup. Ucap Nayara sambil mengundi ketujuh kado itu untuk dibuka. Nayara yang fokus unboxing, Al yang fokus menyimak sambil bersandar santai di sofa single itu. Ini dari Nick, coba aku buka ya. Nayara mengambil sebuah kado berukuran kecil.